Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah, selalu beriman, sehat, cerdas, bahagia, Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah. Hari ini dapat berjumpa dengan Ustazah Pia dalam pelajaran PAI yang berjudul Senangnya Belajar Surah Al-Kautsar. Baiklah anak-anak Ustazah, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu yuk. Tadahkan tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Oke, baiklah anak-anak Ustazah, kita lanjut pembelajaran PAI-nya ya. Adapun judul pelajaran PAI kita hari ini ialah Senangnya Belajar Surah Al-Kautsar. Baik. Oke, sebelum masuk ke pembelajarannya, yuk kita murojaah kembali yuk surah Al-Kautsar. Sama-sama bacanya ya, dan lihat panjang pendek hukum bacaan surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, lihat panjang pendeknya ya abang-abang, kakak-kakak. Di ayat pertama itu ada seperti garis melintang. Inna itu panjangnya 6 harkat. Bagus, 6 harkat. Dan ayat kedua, fasalli lirabbika wanhar. Nah, dan ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Ada tasydid. Inna berarti didengungkan, ditahan dia. Inna, tebal dia ya kan, abang-abang kakak-kakak. Oke, selanjutnya kita baca yuk sama-sama terjemahan surah Al-Kautsar. Yang pertama ialah, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Dan nomor 2, maka kerjakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, sesungguhnya orang yang membenci engkau ialah yang terputus. Selanjutnya, adapun makna surah Al-Kautsar ialah, surah Al-Kautsar ini adalah surah ke-108 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat. Dan kata Al-Kautsar sendiri berarti nikmat yang banyak. Nikmat apa anak-anak? Nikmat yang banyak. Dan diambil dari ayat pertama dari surah ini, artinya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa telaga Al-Kautsar bagi penghuni-penghuni surga. Telaga Al-Kautsar ya nak ya, Masya Allah, itu terkhusus untuk penghuni-penghuni surga. Dan adapun pesan atau kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Kautsar adalah, yang pertama, perintah melaksanakan sholat. Jadi anak-anak Ustazah, di dalam surah Al-Kautsar ini, khususnya di ayat pertama, itu kita diharuskan untuk melaksanakan sholat. Sholat yang niat hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, ya anak-anak Ustazah. Dan yang kedua ialah perintah berkurban kepada Allah. Jadi anak-anak Ustazah, jika kita berkurban, baik itu berkurban daging, berkurban kambing atau lembu, dan niatnya hanya kepada Allah, maka akan dibalas oleh Allah berupa kenikmatan atau karunia Allah yang tiada tara. Maka kita beribadah hanya untuk Allah ya nak ya. Nah, sekarang Ustazah tanya, siapa yang kemarin ikut berkurban? Ada nggak anak-anak Ustazah yang ikut berkurban? Yang melihat proses pemotongan kambingnya atau lembunya. Masya Allah, insya Allah semua itu akan dapat pahala ya nak ya. Dan yang ketiga,
karena Allah memberikan banyak kenikmatan orang yang beriman. Jadi anak-anak ustazah, kalau kita ikhlas beribadah hanya untuk Allah, maka Allah akan membalas kenikmatan untuk orang-orang yang beriman. Siapa di sini yang mau dapat kenikmatan dari Allah yang tak terduga? Anak-anak ustazah, mau kan ya kan nak? Jadi anak-anak ustazah harus senantiasa bersyukur kepada Allah dan melaksanakan ibadah perintah hanya untuk Allah semata. Jadi begitu saja pelajaran kita hari ini. Semoga kakak dan abang-abang dapat mengambil pembelajaran kita hari ini. Jadi tugasnya ustazah mau abang-abang dan kakak-kakak murojaah kembali surah Al-Kautsar, mengulang-ulang surah yang lama ya nak ya. Lihat panjang pendeknya dan kirimkan ke ustazah di kelas. Oke, sama-sama yuk kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Ustazah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.